Mungkin karena dia kebiasaan baca tipe cerita kayak gini, terus karakter di partinya itu brengsek-brengsek ya. Jadi sekalinya ada karakter yang bisa berpikir secara rasional kayak di cerita ini, jadinya gue suka banget sih. Cerita bermula dari seorang petualang bernama Ed. Suatu hari teman-teman di partinya bilang kalau mereka sudah tidak membutuhkan Ed lagi di party itu. Ed mengira mereka sedang bercanda. Lalu hero di party itu menjelaskan kalau mereka mengeluarkan Ed karena akhir-akhir ini Ed hanya seperti bermain-main saja, tidak pernah latihan. Akibatnya saat yang lainnya tambah kuat tapi Ed tidak ada perkembangan. Ed pun dikeluarkan dari party itu. Lalu tiba-tiba ada kata-kata yang hanya bisa dilihat oleh Ed yang bertuliskan kondisinya sudah terpenuhi, sisa 10 menit sebelum kembali. Ed pun terlihat sangat senang, teman-temannya mengira dia gila, tapi Ed berkata bahwa dia hanya senang karena harapannya sudah tercapai. Lalu Ed mengeluarkan buku-buku yang berisi instruksi agar latihan teman-temannya itu bisa semakin efektif. Terus ada juga peta yang sangat detail, lalu teman-teman partinya pun meminta maaf. Ed berkata karena mereka semua sudah baik hati kepadanya, jadi dia mau memberikan sesuatu yang berguna setelah dia pergi. Saat Hiro mengajak Ed untuk bergabung kembali, Ed pun menolak, tapi bukan karena dia kesel atau apa. Ed pun bilang dia menantikan party itu untuk mengalahkan Raja Iblis. Lalu Ed pergi. Kata-kata misterius itu muncul lagi, tinggal 10 detik sebelum Ed kembali. Ed mencari tempat sepi, lalu dia berteleportasi ke suatu tempat yang ada banyak sekali pintu. Ed pun bilang bahwa dia telah menghabiskan waktu 1 tahun di tempat sebelumnya. Ed duduk di bangku sambil berkata kalau dia sudah selesai, dan sekarang dia ingin janjinya ditepati, yaitu agar bisa pulang kembali ke rumahnya. Tapi belum kelihatan dia bicara sama siapa. Nah, itu chapter 1 dari Suiho Sareru Tabini Skill wo Teni Ireta Orega Hyaku no Isekai Deni Sume Muso. Pas gue buat video ini, manga ini baru aja keluar ya. Di Jepangnya pun baru ada 2 chapter aja. Sekarang gue akan kasih impresi gue dari baca chapter satunya. Jujur aja nih, pas lagi baca ini gue awalnya mikir, ini kayaknya tipe cerita yang protagonisnya dikeluarin dari party, terus setelah keluar baru ketahuan kalau dia ternyata OP banget. Terus partinya itu jadi hancur setelah kehilangan si protagonisnya. Makanya awal-awal gue nggak ada ekspektasi apa-apa ya sama manga ini, tapi ternyata ini beda banget sama di bayangan gue. Jadi judul bahasa Inggris fan translation-nya itu kan I got a new skill every time I was exiled, and after 100 different worlds, I was unmatched. Nah, kalau baca dari judulnya aja, berarti si Ed ini malah dapat skill baru ya setiap dia dikeluarin dari partinya. Terus kelihatannya dia harus ngelakuin itu di dunia yang beda-beda. Kalau ngelihat dari judul dan chapter satunya sih, kedepannya kayaknya dia bakal masuk ke dunia baru buat gabung party yang ada di dunia itu. Terus dia akan berusaha lagi biar dikeluarin. Kalau gitu sih ya, kayaknya karakternya bakal beda-beda ya di setiap dunia. Jadi ada kemungkinan sih karakter yang muncul di chapter 1 ini nggak akan muncul lagi. Atau kalau muncul juga pasti masih lama. Agak sedih juga ya gue, soalnya suka juga gue sama setiap karakter yang ada di party itu. Mungkin karena ada kebiasaan baca tipe cerita kayak gini, terus karakter di partinya itu brengsek-brengsek ya. Jadi sekalinya ada karakter yang bisa berpikir secara rasional kayak di cerita ini, jadinya gue suka banget sih. Ya, alasan si Ed dikeluarin kan emang karena Ednya udah nggak niat di party itu ya. Terus mereka semua juga minta maaf di akhir. Jadi sih ya gue berharap di chapter-chapter kedepannya biar dimunculin lagi karakter-karakter dari chapter 1 ini. Kalau karakter Ed baru kelihatan 2 hal sih di chapter 1 ini. Pertama, dia fokus sama tujuannya. Dan kedua, dia juga kelihatannya baik ya, karena mau repot-repot ngebuat buku instruksi itu. Kalau dari genrenya udah pasti ini adventure ya, cerita petualangan. Terus kalau ngeliat informasinya gitu, komik ini juga ada komedi dan romance-nya. Kalau komedinya sih jelas ya, udah kelihatan dari chapter 1. Tapi menurut gue belum banyak dan belum lucu banget juga sih komedinya. Tapi tetep pas baca mah gue enjoy-enjoy aja. Nah, romance-nya nih yang belum dikasih lihat sama sekali. Kalau ngeliat dari promotional art dan halaman 2-nya sih karakter utama ceweknya udah dikasih lihat ya. Tapi masih belum ketahuan sama sekali nih cewek itu sebenarnya siapa. Apa mungkin dia orang yang si Ed ajak ngomong pas di akhir chapter 1? Kita tunggu aja ya. Dari gambarnya kalau menurut gue sih lumayan-lumayan aja ya. Dibilang bagus banget sih nggak juga ya. Cuma ya gue pas baca sih nggak ada ngerasa yang janggal ya sama gambarnya. Dan kayaknya komedinya bisa dapat sih dari gambarnya ini. Kalau dari desain karakternya sih biasa aja ya. Gue sih ngerasa nggak ada yang spesial. Malahan gue masih ngerasa lebih menarik desain karakter partinya si Ed itu daripada si Ed itu sendiri. Karena ceritanya menarik, jadi gue pasti akan baca chapter 2 dan seterusnya. Pas gue buat video ini, kan emang baru ada 2 chapter aja, dan itu juga baru keluar di Jepangnya aja. Jadi gue bacanya itu yang versi fan translation di Mangadex, tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau pas gue buat video ini sih gue cek belum ada ya yang terjemahin ke bahasa Indonesia. Segitu aja dari gue untuk first read komik Suiho Sareru Tabini Skill wo Teni Ireta Orega Hyaku no Isekai Deni Sume Muso. Terima kasih udah menonton, kalau suka videonya bisa di like dan subscribe, kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!